Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri pertamanya Chessable Master 2025. Nah, schedule tadi malam hanya memainkan bracket bawah saja, yaitu partainya Arjun yang kalah oleh Ian Nepo, kemudian Ali Reza kalah oleh Jan Christoph Duda, Jan Christoph Duda kalah oleh Ian Nepo, dan Ian Nepo melaju ke babak berikutnya bertemu dengan Hikaru Nakamura. Sayangnya Ian Nepo mampu dijegal, diredam oleh Nakamura. Nakamura berhasil menahan Ian Nepo 2 kali remis, dan dia pegang hitam dalam permainan Armageddon kawan. Ya, sebagai pegang hitam ya, walaupun remis, yang pegang hitam lolos kawan ke babak berikutnya. Nakamura berhasil naik kembali ke bracket atas, dan nanti malam di grand final Nakamura akan menantang Magnus Carlsen kembali. Walaupun sebelumnya kemarin Nakamura ini sempat diganyang Magnus Carlsen, Nakamura masih punya kesempatan turun ke bracket bawah dan akhirnya naik kembali. Nah, seumpama nanti di grand final Nakamura ini berhasil mengalahkan Magnus, Nakamura tidak langsung menjadi juara. Masih ada grand final reset karena Magnus tidak pernah kalah ya di bracket atas, belum pernah turun. Jadi Magnus masih punya kesempatan bermain 2 game lagi. Seumpama Nakamura yang kalah, maka Magnus langsung menjadi juaranya kawan. Oke, untuk game kali ini permainan Hikaru Nakamura yang akan kita ulas. Cuma bukan saat melawan Ian Nepo, saya pilih di babak sebelumnya saat berjumpa dengan Ali Reza Firoza pada game kelima inilah kawan. Ada pengorbanan menteri yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura, tapi sayangnya juga Nakamura melewatkan skakmat 3 langkah kawan setelah itu. Oke, langsung saja Ali Reza pegang putih, mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, ada pembukaan Italia gajah C4, pertahanan 2 kuda dipilih oleh Hikaru Nakamura, kuda F6, pion D3. Ya, kalian jangan berharap di level top kita temui Fred liver attack. Kalau di level-level amatir seperti kita sangat suka ya, apalagi level pemula, sangat tajam juga permainan ini kawan. Oke, tak perlu kita bahas perpanjang lagi, pion D3. Pion H6, ini opsi ketiga di posisi ini. Yang paling banyak gajah E7, gajah C5. Oke, opsi ketiga dipilih oleh Hikaru Nakamura. Putih bisa langsung rokade atau pion C3. Pion C3 dipilih oleh Ali Reza Firoza. Gajah C5, pion B4 untuk secepat mungkin mendapatkan ruang, atau kalian tarik mundur ke petak B6 nggak ada masalah. Gajah tarik mundur ke petak E7 oleh Nakamura. Menteri B3 langsung mengincar petak F7. Nakamura tentu saja amankan raja rokade, amankan petak F7-nya juga. Dan Ali Reza menyisir lewat sisi menteri dengan pion A4 untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin di sisi menteri. Pion D6, kemudian baru sekarang Ali Reza rokade. Kuda tarik mundur ke B8 oleh Nakamura. Grandmaster langkahnya aneh-aneh, sudah berkembang, tarik mundur. Apa tujuannya? Ya, persiapan bermain dengan pion C-nya kawan. Pion C6 mungkin, pion D5 mengikutinya. Jadi menteri A2. Berikan tepat bagi gajah untuk menghindari pion C6, pion D5. Pion C6 tetap dimainkan Nakamura. Gajah B3. Sekarang pion A5. Tantangan ditolak, dorong maju ke petak B5. Tidak ingin rusak struktur pionnya kawan, ataupun seperti ini. Jadi dia ingin dorong pion, jika diterima maka pionnya akan mengarah ke pusat semua ya. Dia akan mempunyai pusat yang bagus dengan pion-pion. Ditolak oleh Nakamura melakukan pengembangan kuda BD7-nya. Gajah A3 untuk pressure petak D6. Ada gajah, siap melakukan pertukaran gajah terang. Kuda H5 kawan. Ada pion G3. Kuda B6 di sini. Ada benteng E1, gajah ke H3, raja geser ke H1. Apa maksudnya? Geser kembali benteng kah untuk dukungan pion? Tapi melepaskan kontrol peta F4, mungkin dengan kuda G1 ya. Kuda kembali ke F6, kuda G1. Gajah G4 tetap mengawasi ruang-ruang lemah kawan di ruang-ruang terang ini. Ada pion B pukul pion C6, ambil balik. Pion F4, lanjut Ali Reza mengcounter di sisi raja. Cukup agresif kawan. Walaupun struktur pion depan rajanya akan membuat rajanya semakin terekspos. Terima, ambil balik. Ada pion D5. Ingin memecah pion dari Ali Reza Firoza. Dan berharap juga pion ini didorong. Maka Nakamura akan mempunyai ruang yang cukup bagus bagi gajahnya di petak-petak terang kawan. Jadi di sini memilih geser kawan menteri ke petak G2. Mengincar gajah. Ancamannya pion E5 siap dimainkan juga.
Jadi pion D pukul pion E4, ambil balik, masih ada ancaman, gajah ke H5 opsi kuatnya. Atau pertukaran gajah gelap terlebih dahulu, ambil balik, baru gajah ke H5. Memilih gajah E6 menantang pertukaran gajah terang, dan gajah C2 ditahan. Merasa posisinya bagus di center dengan pion mendapatkan space, ruang, jadi tahan dulu para perwira selama mungkin di atas papan untuk dukungan pion ataupun perwira yang lain. Benteng E8, dan pion F5, gajah C4, kuda ke F3. Aktif kembali, berikan tempat juga bagi benteng kawan. Nah, raja ke H8, sesegera mungkin berikan tempat bagi benteng, merupakan langkah kuat. Memilih kuda F mundur ke D7, mungkin berikan tempat bagi gajah untuk pertahankan posisi petak G7. Dan juga awasi kuda ini, awasi pion juga. Gajah C1, reposisi, mengancam pion H6. Raja H7, menghindari pin dari menteri di lajur G dan berikan tempat mungkin bagi benteng. Nah, Alirisa terburu-buru dorong maju pion E5-nya. Gajah F4 mungkin sudah dipertimbangkan. Alirisa ingin mendapatkan ruang sesegera mungkin. Raja mundur, menghindari diagonal terang kawan. Memang nggak masuk akal buat kita. Mungkin masuk akal juga buat Nakamura, tapi Nakamura nggak mau ambil resiko korban-korban seperti ini kawan. Korban-korban seperti ini, diikuti gajah serang menteri, blokade tantangan, menteri ambil pion F6. Nakamura tidak ingin kehilangan perwira, jadi raja mundur saja ke peta H8. Benteng G1, benteng G8, pertahankan peta G7-nya. Kemudian kuda D2 ancam gajah ke D5, posisi yang bagus. Kemudian kuda ke E4 kawan, kuda D ke E4. Ada kuda C6, menantang pertukaran kuda. Dan sebaiknya kuda ini ditarik mundur lagi ke peta D2. Tapi memilih terima pertukaran kuda pukul kuda C5. Apa masalahnya? Masalahnya memberikan tempat bagi gajah sniper-snipernya Hikaru Nakamura. Sangat-sangat kuat kawan, harus berhati-hati. Sekarang keunggulan Alirisa sudah hilang. Dan Nakamura berikutnya bawa kuda ke C4. Sekarang giliran Nakamura yang memberikan tekanan balik kawan. Bukan tekanan batin ya, tekanan balik. Ada gajah F4, perkuat atau aktifkan gajah dan koneksikan dua bentengnya. Ada benteng B8 siap menyusup ke baris kedua kawan. Nah, tanda biru ini yang ditunjukkan oleh engine merupakan langkah terkuatnya untuk segera eliminasi atau imbangi kekuatan gajah terang sniper yang sangat berbahaya di diagonal terang panjang ini. Tapi di sini Alirisa blunder dengan langkah menteri H3. Blunder kawan. Dan seketika evaluasi barnya langsung ngedrop. Dan ide pengorbanan menteri ini langsung ditemukan oleh Nakamura. Menteri H4. Coba lihat. Apa ancamannya? Kalian caplok menteri ini kawan. Kuda jatuh langsung skakmat. Tidak ada tempat lagi buat raja. Dan posisi gajah pun dalam posisi terancam. Raja G2 pilihan dari Alirisa Firoza. Kalau menteri ke G3, menteri putih ya ke peta G3 di sini, ya jual belinya di sini kawan. Tetap ya posisi kuda jatuh, tidak ada yang mengawal lagi. Ambil balik. Kalian akan kalah juga jumlah perwira. Kalau kalian ambil seperti ini tadi ya, langsung skakmat. Memilih raja ke peta G2 dan Nakamura melewatkan 3 langkah skakmat, padahal kontrol waktunya masih banyak. Dia ambil gajah. Ya, ke peta F2 skak, memaksa raja ke sini. Kalian caplok menggunakan menteri oke, kalian caplok menggunakan gajah oke, dan skakmat juga kawan. Dilewatkan oleh Nakamura, memilih ambil gajah, tapi ini sudah membuat Alirisa menyerah di langkah ke-35. Ya, kalah jumlah perwira kawan. Benteng juga siap menyusup ya. Nah, mungkin Nakamura langsung jual beli, simplifikasi. Kuda juga siap mengikuti bermain kawan, ribet sudah pokoknya. Oke, itulah kawan permainan dari Hikaru Nakamura di babak sebelumnya ya. Saat menghadapi Alirisa Firoza pada game kelima, ada ide pengorbanan menteri yang ditemukan oleh Hikaru Nakamura.
Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, comment, share, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.